Baik Bapak Ibu, shalom semuanya. Pastikan semua diberkati Tuhan, tetap tingkatkan iman untuk berbagi kasih di dalam Kristus. Hari-hari ini bahwa begitu banyak orang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kepada siapa mereka mengadu kalau bukan melalui anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan. Siapa orangnya? Tunjuk kiri kanan, engkaulah orangnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua bilang lagi sama samping kiri, kau ada di sini bukan kebetulan. Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang besar dan yang dibutuhkan Tuhan cuma satu. Ketekunan engkau melaksanakannya. Baik Bapak Ibu yang kali pertama hadir di tempat ini, kalau Anda tidak berkeberatan saya mau lihat tanganmu. Yang pertama kali hadir bersama kami di sini, boleh Bapak Ibu di belakang? Ya, saya tidak kelihatan beranda yang hadir di sini yang kali pertama, yang di atas. Jikalau Bapak Ibu yang kali pertama hadir di sini, pastikan tidak langsung balik selepas ibadah ini. Staf saya akan membagikan visi dan misi gereja di tempat ini. Tentu kami juga ingin ambil bagian bersyafaat, mendukung dalam doa ketika Bapak Ibu mempunyai pergumulan. Ya, pastikan Bapak Ibu di sini bukan orang asing, melainkan kawan sewarga dari kerajaan Anda. Nah, saya mau tanya nih Bapak Ibu, selama 6 hari ya, nanti malam hari yang ketujuh, the Season of Pentecost Worship ya. Berapa Anda yang ikut bersama-sama kami di sini selama 6 hari? Boleh lambaikan tangan yang ikut. Hah? Enggak seberapa? Coba tinggi-tinggi Pak Bu. Wow, enggak banyak ya, enggak apa-apa ya. Hari ini saya khotbah buat Bapak Ibu semua, terutama yang ikut belum ikut, apa sih Tuhan mau buat di tengah-tengah kita. Tapi ya yang tidak ikut jangan berkecil hati. Kenapa? Ya tentu Bapak Ibu sendiri yang tahu. Tetapi yang pertama buat kita mesti mengerti ada apa di situ ya. Apakah itu yang teristimewa? Tidak, saya tidak mengatakan itu yang teristimewa. Yang teristimewa adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Iya, kan tetapi kalau Anda dan saya memahami panggilan, maka kita perlu bersama-sama. Masih ada berapa hari? Nanti malam jam 5, karena biasanya jam 6. Karena hari Minggu kita gabung jam 5. Kemudian besok Senin sampai dengan hari Rabu. Itu hari ya terakhir, berarti hari ke-9. Lalu pada saat hari yang ke-10 itu pada hari Isa Al-Masih ya, kenaikan Yesus di sorga. Nah di situ ada rahasia yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan bicara sama saya dan saya sudah share ke beberapa teman saya. Dan ini sangat krusial dan gereja mesti menangkap bagian yang terpenting ini. Buat apa? Supaya gereja mengalami sebuah perjanjian keabadian Tuhan dan mengerti bahwa perjanjian keabadian Tuhan itu bukan perjanjian kaleng-kalengan atau yang istilahnya ya cemeng-cemeng gitu ya, bukan. Tapi perjanjian Tuhan itu bukan dimeteraikan dengan 6.000 atau yang berapa. Tapi perjanjian Tuhan itu dimeteraikan oleh darah Kristus dan hidup selama-lamanya. Nah itu perlu tahu Bapak Ibu. Jadi saya sering kali ditanya, pada hari itu di mana ibadat? Dia di sini tempatnya. Bagaimana tempatnya? Nggak muat, muat-muatkan aja. Kalau yang nggak muat berarti di bawah. Kalau nggak muat lagi di luar. Ya kalau nggak lagi ya sudah. Ya kita sediakan tempat yang ada, kita tidak di luar. Kenapa? Karena Tuhan memang bicara seperti itu. Berapa kali ibadah? Hanya 1 kali ibadah. Itulah sebabnya berdoa Pak Bu. Ya. Dukung doa dan selama 10 hari, setelah 9 hari kita akan terus sama-sama menyembah. Dan kita tahu bahwa hari ke hari density keterbukaan dan pernyataan kemuliaan Tuhan itu semakin kental ya, density itu kerapatannya itu. Sehingga kita lihat bagaimana Tuhan bekerja dan banyak bicara sama anak-anak Tuhan di tempat ini. Hanya saja tidak sempat minta mereka untuk bersaksi. Kenapa? Karena mungkin karena waktu juga ya. Kita waktu yang dipergunakan terbatas. Jadi nanti semua akan bercerita ya. Saya minta media saya, tim media untuk merekam mereka. Nanti akan berbagi bagaimana pengalaman mereka. Jadi kata Pentakost itu adalah sesuatu yang telah bukan akan datang sebenarnya.
telah. Dan untuk apa? Persiapkan perdamaian, suatu pesta akan terjadi. Apakah itu akan datang? Ya, memang ya, itu perkawinan anak domba itu akan datang. Akan tetapi sebelum menuju kepada perkawinan anak domba, ada persiapan-persiapan, baik secara fisik, mental maupun spiritual. Harus itu Pak Bu, karena Tuhan membutuhkan fisik Anda juga. Ya, maka ada istilah perkawinan. Kata perkawinan itu berarti fisik. Walaupun nanti pada saat perkawinan itu fisik kita diubah menjadi tubuh kemuliaan. Saya kira itu sangat penting Pak Bu ya. Nah, hari ini khotbah saya untuk menyampaikan ya. Jadi Tuhan berbicara kepada saya untuk saya sampaikan kepada jemaat Tuhan. Di dalam kitab Habakuk. Minggu lalu saya sudah sampaikan di ibadah sore. Namun Tuhan ingin saya sampaikan di ibadah pagi. Jadi kalau saya lihat hadirnya penyembah The Session of Pentecost Worship itu ya hampir sebesar ini jumlah orangnya. Jadi tadi kalau aku lihat tangannya nggak separuh ya. Berarti apakah semua orang ibadah sore? Saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas tidak ada orang luar, sedikit sekali. Orang luar ada 1-2 tapi sedikit sekali. Artinya siapa ya yang hadir ya? Atau mungkin malaikat Tuhan yang menyerupai manusia sehingga saya tidak. Tapi yang jelas memang jumlahnya cukup tinggi gitu loh ya. Hari ke hari semakin bertambah. Ya mungkin nanti malam juga lebih bertambah lagi. Kalau Anda semua tiba-tiba hadir di sore pasti udah gak muat itu ya. Nah, tapi buat Bapak Ibu yang tidak hadir atau mungkin tadi yang sudah hadir tapi tidak berani angkat tangan juga gak apa-apa lah ya. Tapi yang saya tahu bahwa Bapak Ibu yang punya hati pasti ikut. Yang jelas memang jumlahnya cukup besar, ya itu aja. Nah mungkin ibadah sore, nah, kalau itu ibadah sore berarti minggu lalu khotbah saya itu diresponi. Ya, saya berdoa setelah saya khotbah ini yang pagi juga meresponinya sehingga kita sama-sama bersekutu nanti sore, besok, lusa sampai dengan hari Rabu, lalu hari Kamis kita benar-benar mengalami perjanjian pernikahan, ya namanya perjanjian pernikahan ilahi. Pernikahan anak domba sebenarnya itu ya. Tapi saya menggunakan diksinya adalah perjanjian ilahi. Tidak menggunakan perjanjian pernikahan Kristus ya. Habakuk pasal yang kedua saya bacakan buat Bapak Ibu 3 ayat ya. 3 ayat saja. Saya kira ini cukup memberikan pemahaman buat kita untuk sama-sama merenungkannya. Habakuk pasal yang kedua ayat yang pertama berkata seperti berikut Bapak Ibu. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ya, artinya secara insting, secara nurani, ya itu manusia punya kandungan, begitu dekat aja kita sudah bisa menangkap sesuatu atau orang yang kita dekati bisa menangkap sesuatu. Ya saya belum baca ayat berikutnya tapi saya mau jelaskan dulu. Jadi kalau Bapak Ibu ya ini biasanya ya kalau anak muda ya ada namanya repetisi atau afirmasi terus. Dia melihat seseorang, dia tertarik orang itu, kemudian dia mulai berbicara sama dirinya. Aku suka loh sama orang itu. Ya aku suka, kata suka itu begitu dia ngomong pasti kepikir. Ketika pikir dia merasakan betapa bahagianya berjalan sama orang tersebut. Katakanlah pasangan ya. Lalu itu menjadikan ucapan siang kenangan malam impian. Pak Bu, ini benar ya, Anda boleh baca buku-buku pengembangan atau buku psikologi ya. Pada Anda saat ketemu aja itu ada magnetnya menarik itu. Orang tersebut tiba-tiba ketarik gitu. Tapi saya ngajarin ini nanti jadi anak-anak muda praktekin lagi. Ya, itu begitu dia tertarik itu tiba-tiba ada respon secara kimiawi ya, secara energi respon. Ketika dia respon itu yang tadinya mungkin dia nggak suka, tiba-tiba ada kesukaan. Pada saat dia tiba-tiba kesukaan, ini namanya apa? Sudah terjadi kontak batin, kontak ilahi. Nah itu, begitu dia ucapkan
kata kalimat aja, aku suka loh sama kamu. Atau dia katakan, adakah engkau punya maksud dengan aku? Itu bisa tiba-tiba langsung bahasa itu langsung ke hati. Ya, terjadilah sebuah asimilasi. Ya, terjadi asimilasi itu berarti apa? Ini namanya hubungan hati. Nah, biasanya seperti itu, Pak Bu. Nah, ayat ini ditulis seperti itu menggambarkan. Ini bicara tentang spiritual. Namun di dalam dunia nyata kehidupan kita juga seperti itu. Itulah sebabnya hati-hati untuk memperkatakan lidah kita, ya, mengaktifkan mulut kita untuk berkata-kata. Persoalannya begini, yang positif tidak apa-apa, pasti menarik energi positif. Tapi kalau yang dikeluarkan itu perkataan yang negatif, nah sama juga. Kalau Anda nggak suka sama seseorang, Anda mulai afirmasikan, gua sebel sama dia itu, ngeliat dia lagi. Apalagi kalau dia ngomong, nggak enak. Itu hati membentuk energi juga. Dan itu pada saat waktu Anda liwat sama dia, itu ada terjadi penolakan. Mungkin orang itu pengen bantu kamu soal kerjaan, atau ingin buat sesuatu, tapi karena Anda sudah menolak, tertolak juga, nggak nyambung-nyambung tuh. Ya, nah bahaya sekali. Dan ini seringkali ya tidak dipahami oleh anak-anak Tuhan, walaupun dia sudah Kristen, walaupun dia juga pengkhotbah, walaupun dia siapa. Tapi ini kalau nggak dibereskan, maka nggak heran kekristenan tidak bisa nolong dia. Bukan Tuhan tidak cukup tangannya untuk menjamah atau telinga tidak cukup tajam untuk mendengar. Melainkan apa? Kejahatan. Nah, kejahatan apa? Kejahatan laten. Kejahatan laten itu nggak kelihatan dan jarang sekali orang mengerti. Nah, biasanya pelayanan the refrain itu adalah pelayanan pelepasan, bukan oleh karena emosi, nangkap sesaat, tetapi itu perlu ada studinya, ada pelajarannya. Nah, dulu kami pernah belajar ini karena mencakup psikologi, mencakup filosofi, dan juga banyak hal, bahkan sampai ke arkeologi karena ada budaya-budaya, peninggalan-peninggalan yang mempunyai dampak negatif. Ini ayat ya, saya belum kubah, ini pendahuluan. Lalu saya akan baca ayat yang keduanya berkata seperti ini. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh. Sebenarnya loh-loh batu sebenarnya ya. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ayat ketiga, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. 3 ayat saja Pak Bu. Dalam pembacaan ini sebenarnya ada 3 kalimat yang akan sama-sama kita share hari ini. Kalimat yang pertama di situ dikatakan begini. Ini penulisnya kitab Habakuk dikatakan berdiri tegak di menara. Kata berdiri tegak itu adalah satu kemutlakan, ya, keteguhan. Kemutlakan dan keteguhan nggak bisa ditawar Pak Bu. Sambil satu contoh yang sederhana. Menurut Bapak Ibu ibadah itu mutlak enggak sih? Mutlak enggak? Mutlak. Kalau itu mutlak berapa? Harus teguh. Tidak bisa ditukar dengan apapun kalau ibadah. Dan tentu ibadah tidak hanya berhubungan dengan tempat. Ibadah itu bicara keputusan dan perjanjian yang kita buat bersama. Kata ibadah itu adalah mengandung namanya apa? Perjanjian. Alkitab katakan bila mana 2 orang berjanji, nah itu dia. Harus ada perjanjian, maka itu disebut keluarga kan? Ya Pak ya? Ibadah itu keluarga. Jadi kalau ibadah sendiri sebenarnya itu bukan ibadah. Ibadah itu adalah hubungan kita keluarga. Lalu apa itu keluarga? Keluarga yang universal. Keluarga yang universal itu adalah alam kehidupan. Alam kehidupan ini keluarga kita loh. Namanya keluarga kerajaan Allah mestinya. Kalau enggak ya keluarga kerajaan dunia. Kita mempunyai apa? Perjanjian dan bersekutu karena alam. Maka ada istilah oikomene. Oiko, hubungan alam ilahi dengan alam bumi ini harus satu. Dan penduduknya maksudnya, isinya. Kita bersahabat, berdamai dengan dia.
Ketika kita bersahabat dan berdamai dengan dia, kita nggak memiliki pikiran-pikiran yang negatif. Itu yang harus dipikirkan Pak Bu. Ketika kita tidak punya pikiran-pikiran negatif tentang alam kehidupan ini, ya, tidak punya pikiran negatif, maka sedikit ya, bahkan tidak akan ada perkataan-perkataan yang bersifat negatif terhadap alam semesta ini. Contohnya apa? Contohnya gempa bumi. Memang itu pasti bisa terjadi karena itu proses alam. Tapi negatif enggak? Iya, negatif. Menimbulkan kehancuran enggak? Iya, pasti. Menimbulkan penderitaan enggak? Iya, pasti. Pertanyaannya apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Lalu kenapa Tuhan tidak menghalaunya? Sehingga membuat kita ketakutan lalu kita teriak-teriak, kita doa seperti orang ketakutan. Nah ini dia, ya sore mungkin saya akan bicara. Orang yang bergaul dekat dengan Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, kepada dia Tuhan berikan pengertian apa yang sedang terjadi. Sehingga kalau dia mengerti bahwa terjadi itu bukanlah sebuah bencana yang diakibatkan dari si jahat, dia nggak akan lagi bertempur dengan bencana itu. Yang ada cuma apa? Karena dia tahu di balik bencana itu ada sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan. Nah, Tuhan bisa berbicara sama kita terkadang melalui seluruh peristiwa kehidupan. Itu yang pertama. Dan kedua, memang peristiwa kehidupan cenderung menimbulkan penderitaan. Tetapi kalau kita tahu bahwa Allah turut bekerja, penderitaan itu bisa menjadi apa? Sukacita. Tidak ada hal yang buruk di hadapan Tuhan. Contoh yang sederhana adalah air basuhan. Pak Bu, kalau Anda ke rumah-rumah orang, kalau di kampung, di kota ya tidak ada lagi. Tapi sekarang mulai muncul tuh. Di mana-mana kita lihat ya, baik di mall, restoran, pasti di depan ada namanya air buat basuh tangan, bukan basuh kaki. Ya, akibat pandemi kita diingat kembali lah zaman-zaman dulu ya, kalau kita ke rumah orang di depannya pasti ada tempayan dan ada canting atau ada kaleng atau tempat sedokan buat cuci kaki. Ya, zaman kami dulu di kampung begitu. Ya sekarang mungkin juga sudah tidak. Berjalannya waktu itu sudah tiada lagi sebenarnya. Tujuannya apa? Tujuannya membersihkan kaki. Nah sekarang udah nggak ada lagi. Yang ada adalah air basuhan. Katanya apa? Supaya bersih. Walaupun konon katanya pandemi sudah mulai landai. Bahkan juga presiden katakan di umum sana di luar sudah tidak usah pakai masker kecuali masih dalam ruang tertutup. Ya memang harus pakai masker mencegah. Terus anak saya bilang, Pak memang sih pakai virus habis, dia bilang virus memang sudah tidak ada, tetapi hendalah masker tetap dipakai. Kenapa? Polusi bau mulut masih ada, dia bilang. Jadi pakai masker itu bisa menghindari polusi juga. Ya saya bersyukur. Nah Pak Bu, air basuhan itu kan kalau Anda lihat itu di luar itu kan kotor ya, betul enggak? Tapi Tuhan bisa ubah loh. Air basuhan itu menjadi anggur yang baik. Nah maksudnya apa Pak Bu? Di hadapan Tuhan tidak ada sesuatu yang negatif. Tuhan bisa mengubah yang negatif menjadi positif. Itulah sebabnya Maria berkata, Tuhan Engkau memang Tuhan kok. Kalau Engkau Tuhan, aku apa? Pak Bu ayo ingat. Kalau kita panggil itu Tuhan, kita apa? Kita hamba. Kalau kita panggil dia Bapa, kita apa? Kita anak. Itu yang luar biasa. Kalau kita panggil dia Allah, kita siapa? Umatnya. Kalau kita panggil dia juru selamat, kita apa? Kita sudah diselamatkan. Berarti bagaimana kita melihat dia yang menentukan siapa kita. Bagaimana kita mengenal Allah itu yang akan menentukan siapa kita. Kalau pandang kita terhadap Allah salah, maka kita juga akan berperilaku yang salah menampakkan Allah. Nah itu kata berdiri tegak ya menara. Di sini ada 3 kalau kita lihat Pak Bu. Yang pertama berdiri tegak di menara.
Yang kedua, kalau kita lihat ayat yang kedua, Tuhan menjawab aku. Ya, ada kalimat-kalimat yang saya mau bahas. Pertama, berdiri tegak menara. Tadi tegak itu kemutlakan. Salah satu contoh tadi ibadah. Tentu masih banyak. Tetapi kata menara, menara ke bawah atau ke atas, Pak, Bu? Ke atas. Artinya kemutlakan kita tekun melakukan yang sifatnya Allah berkehendak lambat atau cepat menaikkan intensitas kita kepada Dia. Bukan usaha kita membangun menara yang seperti menara Babel. Kalau kita ingin membangun menara Babel, artinya kita bangun sesuatu dengan kita buat sesuatu yang kita mau. Dan hasilnya itu menara Babel. Cenderung menimbulkan kekacauan. Bukan. Yang dibangun itu adalah apa yang Tuhan mau. Secara spirit itu ke atas. Secara lahir semakin ke bawah. Kata Tuhan, engkau semakin kecil, Tuhan semakin besar. Jika engkau semakin besar, Tuhan semakin kecil. Coba tanya kiri kanan. Di mana Anda berada? Tanya dong, bagian mana Anda itu? Semakin kecil atau semakin besar? Jikalau kita semakin kecil, sikap perilaku kita terhadap Allah yang agung. Kita bilang, Tuhan, saya enggak punya, tak sanggup apa-apa. Kata Rasul Paulus. Dalam kelemahanku lah, aku melihat kasih karunia-Mu itu nyata. Tapi jangan selalu cari kelemahan. Ya, maksudnya dalam sebuah kondisi kita tak berdaya, kau tak akan tergeletak. Dan tadi waktu lagi penyembahan tiba-tiba Tuhan beri nyanyian. Ketika aku beban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita. Sejahtera dalam hatiku. Kan udah lama ya lagu ini ya. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia lepaskanku dan bebaskanku. Baru Yesus, Yesus Tuhan. Mulia nama-Mu, tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Nanti ya Wan ya, bro, Bung, lagu ini nyanyi ya. Karena kalau kita meninggalkan Tuhan, status kita semakin rendah. Apa yang akan terjadi? Nah, di situ dikatakan yang kedua, Dia berbicara. Dan yang ketiga, di situ dikatakan apa? Ayat ketiga. Masih menantikannya dengan tidak menipu. Saya ambil kalimatnya, menanti saatnya. Jadi kalau saya boleh menguraikan satu pemahaman saya, pengertian yang kita mesti. Yang pertama, kita mengadu itu berbicara sama Tuhan. Yang kedua, ya berbicara di menaranya. Yang kedua, Dia berbicara. Dan yang ketiga, menanti saatnya. Nah, kita mulai yang pertama. Tadi sudah saya singgung. Membangun menara itu membangun pekerjaan Tuhan. Bukankah kita begitu membuka awal tahun, Tuhan bicara sama kita, lakukan pekerjaan spiritual atau lakukan namanya perbuatan spiritual. Apa artinya? Ada ritual, ada spiritnya. Kita buat semua itu perlu ada tenaga, perlu ada biaya. Dan begitu luar biasa. Sebenarnya saya mempunyai sebuah pemahaman seperti Maria. Karena Tuhan bilang, buat kebangunan rohani. Waktu Tuhan buat kebangunan rohani, artinya apa? Harus ada ritualnya, baru ada kebangunan rohani kan.
Ada yang kita sediakan, ada sarananya, ada wadahnya. Nah, kalau bicara wadah itu tanggung jawab kita. Kalau bicara spirit itu tanggung jawab Tuhan. Wadahnya apa? Wadahnya selalu membagi hidup. Karena Tuhan telah menyerahkan nyawanya kepada kita. Yohanes 3:16. Lalu kita apa? Tambah satunya. 1 Yohanes 3:16. Karena Tuhan telah mati untuk kita, maka kita perlu mati untuk saudara-saudara kita. Berikan hidup kita kepada mereka. Bukan kita mati lalu kita bunuh diri, bukan. Maksud saya, matikanlah ego kita. Jangan mengukur orang dengan pengertian kita. Ukurlah seseorang dengan pengertian Tuhan. Tuhan kata beri, maka engkau diberi untuk kemampuan beri. Kita buat itu. Dan sampai hari ini semua orang mengakui ini loh pekerjaan Tuhan. Bukan pekerjaan Pastor Tony atau gereja kita. Iya Pak ya? Nah itulah namanya kebangunan rohani. Atau namanya apa? Peningkatan spiritual. Ada perbuatan, ada pekerjaan roh. Ada pekerjaan manusia, ada pekerjaan roh. Sederhana sajalah Pak Bu. Dalam kondisi ini, yang saya sampai hari ini, Tuhan terima kasih. Dalam waktu yang sesingkat-singkat itu, hampir 400, 300 sekian manusia yang terlibat dalam pelayanan. Baik dancer, baik yang menata, semuanya terlibat di dalamnya. Dari mana cari orang? Sedang gereja jumlahnya gak sebesar itu kali ya. Itu buat mereka. Dan inilah pekerjaan rohani, inilah namanya spiritual. Itulah pekerjaan Tuhan. Itulah Tuhan bekerja melalui sesuatu yang nampak. Nah itu namanya membangun density iman kita. Perlu dibangun Pak Bu. Bukankah di dalam Roma pasal 1 ayat 17 berkata, di dalamnya nyata kebenaran Allah, itu firman Allah. Artinya apa? Kabar baik, Injil itu adalah kekuatan Allah. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan hari-hari ini merupakan berita kan? Betul tak? Kita ibadah berita loh. Anda suka tidak suka, orang luar tahu kita ibadah, ini berita. Dan mereka akan bilang, orang Kristen ibadah, ini berita. Oke, beritanya apa dong? Kalau beritanya kita habis ibadah keluar, lalu cuek-cuekan juga, kita tidak bisa tegur sapa satu sama lain, kita bisa say hello, membuat orang damai, apa gunanya? Apalagi nanti kalau keluar mobil kita buat orang macet. Pak Bu, tahun 80-an saya tinggal di Kelapa Gading. Saya belum Kristen. Saya paling gak suka sama orang Kristen. Udah pakaiannya, udah emasnya macam-macam. Mobilnya parkir sembarangan. Kami kalau keluar Jalan Merdeka itu Pulau Gadung ya Pulau Mas itu ada satu gereja. Saya gak sebut nama gerejanya. Itu mobil parkir di jalan hampir ketutup. Nah kita kan bukan orang Kristen. Itu kita ngomong apa? Itu orang Kristen pameran kok hari Minggu, bikin macet aja. Pasti kita kata-kata negatif. Pertanyaan berapa orang yang berkata-kata negatif? Banyak. Kira-kira negatif gak mereka? Ini alam loh. Maka saya selalu bilang sama anak-anak saya, kamu parkir di mana saja boleh, pastikan parkirmu tidak ganggu orang. Ya kan? Kalau kamu mengganggu orang, tiap orang liwat dia akan berkata apa? Negatif. Ini orang sembarangan aja parkir mobil. Kalau ada yang lebih jahat lagi, gue sumpahin tabrakan. Ayo. Apakah perkataan itu tidak negatif? Negatif. Nah, kabar baik itu adalah sikap perilaku kita yang menentukan apa yang keluar. Nah, kalau kita ibadah di luar sana tahu, orang Kristen ibadah loh. Begitu kita keluar dari gereja, kita bisa menampakkan bagaimana cahaya ilahi itu bekerja. Bukankah ibadah itu kandungannya apa? Bangun. Bahwa kita memang mau ibadah. Ya mungkin secara fisik kita bangun. Tapi secara roh kita bangun. Kita mengalami persekutuan dengan Tuhan. Ya, kita mengalami yang namanya yada. Hubungan keintiman dengan Tuhan. Lalu terjadi apa? Kebangkitan iman kita.
Bangkit kan, bangun bangkit. Lalu apa? Kristus bercahaya atas kamu. Seperti siapa? Seperti Musa turun dari gunung, begitu dia keluar seluruh umat Israel bilang apa? Tak tahan melihat kemuliaannya. Tentu kita jangan nanti keluar dari gereja lalu ngaca, udah ada cahaya, oh belum. Bukan, maksudnya senyum kita. Bagaimana kita terhadap berhubungan sosial. Nah ini namanya meningkatkan density iman. Maka dikatakan ini perbuatan kita. Maka itu dikatakan di dalam Roma pasal 1 tujuan dari iman kita inilah terkonek, namanya divine connection. Kalau Bapak nggak percaya, handphone Anda kalau dipakai terus, sekalipun handphone ini bisa berhubungan dengan negara lain. Saya nggak bilang dunia lain loh. Anda mungkin punya anak yang sekarang sekolah di Amerika atau di Jepang, Anda bisa komunikasi FaceTime, bisa komunikasi video call. Tetapi itu benda sekecil itu bisa luar biasa bergantung kepada energi, yaitu listrik. Coba-coba Bapak tidak colok, itu handphone ya sama saja. Benda mati yang ada gunanya kan. Nah itulah pada saat waktu dia colok ke listrik, dia menangkap itu terisi energi, maka itu bisa berhubungan dengan negara lain yang jangkauannya tergantung ada satelit atau tidak sih. Tapi hari ini kita tahu lah nggak ada dunia yang membatasi kita. Waktu saya belajar tentang komunikasi, ada satu pengajar mengatakan kepada kami bahwa dunia tidak ada area privasi area, tidak ada lagi sekarang ini. Ya. Tidak ada privasi, nggak ada daerah yang rahasia buat kita. Kalau Anda ngerti tentang teknologi atau komunikasi ya, teknologi komunikasi seperti itu. Nah sebenarnya sama, waktu iman kita mencapai titik divine connection, berarti apa? Allah memberikan iman kepada kita. Bertolak dari iman, memimpin kita kepada iman. Itu yang terpenting. Siapa yang pernah mencapai itu? Yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes. Alkitab mengatakan 8 hari dia bersekutu dengan Tuhan. Pak Bu, bersama Tuhan 8 hari itu butuh apa? Butuh iman. Yang doa 10 malam butuh iman. Itu iman kita. Ya. Iman kita. 10 hari, 8 hari dia bersama dengan Tuhan. Dan tidak cukup cuma 8 hari. Berjalan bersama dia naik ke gunung. Namanya Gunung Nebo. Gunung Karmel. Ya. Naiknya bisa berapa lama? Sekarang enggak lama karena naik mobil. Zaman dulu enggak dibilang naik onta, jalan kaki. Minimal juga 1 hari atau 2 hari. Berarti lebih dari 8 hari. Ya. Lalu sampai di atas sampai terjadi iman dia, sampai di atas terjadilah connection, namanya divine connection. Terkoneksilah kepada keilahian Allah. Iman Tuhan bekerja. Lalu dia dengan suara, inilah anak yang kukasih, kepada dia ku berkenan. Dia bisa dengan suara Bapa di sorga. Itu siapa? Petrus, Yakobus, Yohanes. Tertulis di dalam Lukas pasal berapa? 8? Ya, 8 atau 9 ya. Ayat yang ke-28, 29 sampai 33 itu. Dan ini membuat seorang pribadi yang berbeda dengan orang lain. Satu hari Tuhan Yesus berjalan sama mereka ini juga sih. Lalu sampailah di Kaisaria. Kaisaria itu adalah sebuah kerajaan yang dibangun dibangun oleh Herodes untuk menyenangkan kaisar. Sampai di situ Tuhan Yesus lihat ada gambar peta, ada gambar di situ tentang kerajaan Kaisaria itu ya. Kemudian Tuhan Yesus bilang sama mereka, dengar ya, mereka itu banyak loh lihat aku. Siapa sih menurut mereka?
tentang aku? Lalu ada yang bilang, oh ya aku dengar loh. Mereka bilang engkau itu adalah Nabi Yesaya, Yeremia. Nabi akan datang. Kan seperti itu. Jadi mereka yang begitu banyak orang-orang rohaniawan. Orang-orang yang katanya cinta agama, pembela agama juga sih. Ya, pembela agama juga waktu itu. Karena mereka itu orang Farisi kan. Tapi Tuhan waktu dia bertanya seperti itu, lalu Tuhan mengalihkan pertanyaan kepada Petrus. Petrus, menurut kamu saya siapa? Artinya apa? Premisnya bahwa mereka itu tidak mengenal aku. Karena mereka nggak punya koneksi ke atas. Betul ya? Asumsinya seperti itu kan. Menurut kamu siapa aku? Berarti apa? Yang tadi semua jawabannya nggak tepat kan? Yesaya, Yeremia, Nabi akan datang. Lalu dia bilang, menurut kamu siapa? Berarti semua pertanyaan itu artinya memang tidak tepat. Lalu Petrus bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu Tuhan bilang, Petrus, bukan karena manusia yang memberitahu kepada kamu, melainkan Bapa di sorga. Pertanyaan kapan dia ketemu Bapa di sorga? Padahal selama ini berjalan sama Tuhan. Artinya dia menghargai siapa Yesus, menghargai kebenaran yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Maka kepada dia punya divine connection. Dia mengerti perjalanan hidup. Dan dia katakan, hey Petrus, di atas batu karang ini kubangun jemaatku. Artinya di atas jembatan ini aku akan membangun eklesia kerajaanku seperti itu loh. Kaisar itu. Tapi kalau dia kan tinggal patungnya. Kalau aku alam maut tak dapat menguasai. Maksudnya apa? Kata alam itu bicara waktu Pak Bu. Alam ini tunduk kepada waktu. Hari ini kita bersama-sama, ini alam hidup kita. 1 jam kemudian kita pindah, Anda mau sekolah berapa tinggi, berapa cantik, ganteng, uang banyak, nggak bisa kembali ke sini. Hanya tinggal kenangan. Jikalau kita 1 jam kita tidak melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan, maka itu yang kita sisakan. Mungkin 1 hari itu akan buka kembali. Pada jam-jam pastor lagi khotbah, hati kamu di mana? Tuhan tahu. Artinya alam maut ini, alam kehidupan ini ada waktu. Nah, kerajaanku alam maut tidak dapat menguasai. Kerajaanku tidak bergantung kepada waktu. Artinya apa? Everlasting. Kekekalan. Artinya kerajaan Allah itu bicara apa? Bicara keilahian Allah. Dan gak bisa kita bangun, itu perlu iman dia. Untuk mencapai iman dia, perlu iman kita. Nah, saya berharap Bapak Ibu bisa mengerti. Itu yang pertama, kata membangun menara. Gereja menangkap sinyal ini. Mengapa kekristenan begitu rapuh? Ada teori kerapuhan. Perlu ada merang. Kata seorang profesor. Merengkuh kerapuhan. Harusnya gereja bisa merengkuh kerapuhan. Tapi gerejanya sendiri rapuh. Dari awal Tuhan bicara sama kita. Supaya kita tidak rapuh bisa merengkuh kerapuhan. Kata merengkuh itu merangkul mungkin ya. Memang pengertiannya beda sih. Bahasa merengkuh itu agak kurang kita dengar. Kata merengkuh itu seperti Yohanes sedang merengkuh bersama dengan Tuhan Yesus di dadanya. Dia bisa dengar suaranya. Jadi gereja merengkuh itu bisa dengar suara. Ada seorang penceramah yang sudah almarhum, dia berkata, ini adalah bulan taubat, bulan suci. Maka kita aktifkan ibadah suci ini supaya kita memiliki apa? Menaikkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan iman, mengerti kehidupan sosial di sana sini masih ada yang hidup di bawah kemiskinan dan membutuhkan uluran tangan buat dia. Orang yang ibadah seperti itu menurut dia, saya pikir benar juga sih. Udah almarhum. Artinya kalau kita bisa mendengar suara Tuhan, kita mengerti siapa kita, siapa Allah, siapa orang lain. Kita ini adalah bertalian satu kesatuan seperti logo kita. Segitiga Allah kita dan sesama. Saya mengerti setiap kita punya keinginan.
termasuk saya Pak Bu. Saya mengerti setiap kita mempunyai kebutuhan. Semua pengen dipenuhi, saya mengerti. Saya bisa merasakan. Tapi tolong mengerti apa kehendak Allah. Dan saya sebagai hamba Tuhan coba memberikan sebuah teladan. Ketika saya mengalami keterpurukan juga, saya merasa kerapuhan. Tuhan merengkuh saya. Lalu ditanya, apa yang kau minta akan kuberi. Dan satu hal yang saya tahu, saya nggak mau minta yang saya mau. Saya mau minta, saya mau ngerti apa yang dia mau. Itu yang kedua. Pada saat waktu kita mencapai titik iman tertentu, imannya Tuhan, maka yang kedua apa? Tuhan akan berbicara sama kita. Seperti Yakobus, seperti Petrus. Dia bilang, suara dari sorga loh. Terdengarlah suara dari sorga di dalam Lukas ya. Lukas 9 tadi itu, ayat 30. Setelah mereka mengalami kebenaran rohani, lalu dari sorga terdengar suara. Inilah anak yang kukasih, itu sorga yang ngomong. Mungkin Anda nanti pikir suaranya kayak gimana? Enggak seperti itu. Suaranya dalam batin Pak Bu. Tiba-tiba dia mengerti bahwa Tuhan sedang berbicara. Ada begitu banyak loh Pak Bu ya kesaksian dari mereka-mereka yang ikut 10 malam ya. Belum 10 malam tuh. Dan mereka-mereka ini yang ngomong sama saya bukan pengkhotbah, anak-anak remaja. Ada yang bilang, opa, tadi saya dengar suaranya kencang sekali. Saya nggak dengar, bukan soal kamu dengar atau tidak. Ini namanya divine connection. Saya selalu dorong loh mereka-mereka atas mimbar ini. Itu yang diperlukan. Kita bukan sedang melayani jemaat Tuhan. Kita sedang mengambil sebuah tanggung jawab namanya pesta. Pesta keilahian bersama para malaikat di surga. Dan ada yang lihat malaikat turun. Ada satu orang ngomong sama saya lihat loh pastor, itu tiba-tiba kita di hamparan itu debu tanah naik, dia berubah emas. Pas waktu itu Tuhan lagi buat namanya golden rain, hujan emas itu. Dan itu connect alam ilahiyah. Ya, jadi yang kedua apa? Kita dapatkan suara Tuhan. Nah itulah sebabnya Pak Bu, kita perlu salah satu meningkatkan density spiritual kita ya 10 hari itu. Ya kita, Tuhan suruh ya saya oper saja ke jemaat. Ya kalau Bapak Ibu bersedia mendengarkan saya, ya oke sama kalau enggak juga enggak apa-apa, enggak dosa lah. Ya. Kalau Anda bilang, makan. Anda nggak mau makan ya nggak apa-apa. Anda makan kenyang, toh yang kenyang Anda, yang sehat Anda. Nggak makan juga nggak apa-apa, yang lapar Anda toh. Ya, saya cuma suruh aja gitu loh. Ya, just suruh aja. Ya, saya nggak minta teman-teman jangan dikomenin yang negatif, saya bilang gitu. Nah pada saat waktu kita dengar Tuhan berbicara dan itu langsung dipegang. Tuliskan. Maka saya bilang teman-teman nih, Anda 10 malam itu, ayo sekarang kita adakan format ulang. Benar enggak Anda sekarang kerja itu Tuhan yang mau? Jangan-jangan Tuhan enggak mau kamu begitu. Maka agak tersendat-sendat. Maju kagak, mundur kagak gitu. Kalau memang Tuhan, kamu mesti pindah. Pindahkan semua itu. Walaupun kelihatannya lebih baik. Saya udah ke Jakarta, balik pulang Jakarta. Kami pulang Jakarta, Bung, baru rehab rumah juga. Bener rumah itu tanya Gideon baru selesai. Aroma catnya lek gitu. Nggak enak ya, nggak ada Indo saya nggak ngomong nama lagi. Nggak boleh ya. Itu aromanya luar biasa. Tiba-tiba saya disuruh ke Pontianak, tinggalkan rumah itu. Sedih nggak? Nggak sedih sih. Cuma kepengen kembali aja bersama keluarga di Jakarta. Tapi Tuhan suruh kehendak Tuhan ya. Apalagi tempat yang sudah pernah saya datang, tanda kutip, saya nggak nyaman sebenarnya. Anda kalau tanya dulu saya nggak nyaman di Pontianak. Tapi sekarang saya nyaman melihat Bung John masih ada di sini. Oh iya dong, ya. Walaupun kadang-kadang nggak kelihatan, tetapi tetap senyumnya masih ada. Tadi aja gayanya masih tetap sama. Tapi saya datang karena kehendak Tuhan. Tadi saya lihat sini yang nyanyi atas ini semua mengingatkan saya pada zaman waktu kita masih di Haji Abbas.
Kita mau pengen ibadah, ada angkat alat musik. Saya masih ingat Irwan itu ngebersihin botol-botol minuman. Ya kan? Ya masih rajin dulu. Sekarang tetap rajin. Ini sekarang kita ibadah tinggal datang duduk dingin. Dulu bersihkan puntung rokok dulu. Bapak Ibu bersihin dulu. Ini anak-anak remaja semua gitu loh. Ya anak-anak muda lah waktu itu ya. Nah hari ini masih ada. Artinya Tuhan mengasihi kita. Nah maksudnya apa? Itu yang ketiga. Pak Bu, kalau Anda sudah dapatkan apa yang Tuhan bicara sama kamu. Yang diperlukan kalau Anda sudah dapatkan ya Tuhan. Itu menjadikan apa? Ekspektasimu. Yang Anda perlu adalah terus lakukan. Karena apa? Segala sesuatu ada waktunya. Kita sudah berapa malam? Mungkin Anda sebagian masih kebingungan melihat, kok jadi begini? Memang saya tahu ada yang bertanya, ini pastor kenapa acara kita jadi begini banget, kacau balau. Apalagi dia yang belum pernah dengar ada lawatan tertawa ya. Saya juga, itu saja saya agak bingung juga beberapa malam itu lawatan tertawa. Padahal udah hilang, udah lama itu Bung. Ini muncul lagi. Ya, justru yang tertawa orang-orang baru, orang-orang yang baru kenal Tuhan. Ada satu anak dia baru mau kenal Tuhan. Saya doakan dia tertawa. Saya tanya, sebenarnya dari gereja mana gitu. Tuhan yang buat mereka. Jangan hentikan kata Tuhan. Sebab apa? Di dalam sukacita ada kekuatan Allah. Ada power, ada kesembuhan. Maka kalau Anda sukacita, lepaskan sukacita. Jangan jaga image. Gak boleh ya, kan aku ini pemimpinan. Aku ini kan engkong. Gimana kalau cucu saya tertawa kayak orang, tanda kutip kayak orang gila. Saya bilang begini, lebih baik tertawa sama-sama. Lebih sehat. Kalau tertawa sendiri masalah. Ya kan? Kan tertawa semua sehat. Apalagi kalau nanti ada undang-undang tertawa dilarang. Nah masalah loh. Selama itu sebelum ada, mari kita bersuka cita di hadapan Allah. Dan itu ada kekuatan buat Anda dan saya. Jadi 3 hal Pak Bu, ya ingat yang pertama apa? Kita membangun menara artinya apa? Tingkatkan pekerjaan spiritual. Salah satu contohnya 10 malam. Yang kedua, kita dengar suara Tuhan. Kenapa? Pada saat kita dengar suara Kristus, maka kita akan menaikkan bukan iman kita, tapi iman Kristus turun. Pendengaran firman mendatangkan iman. Dan yang ketiga, segala sesuatu ada waktunya. Tapi kalau Bapak Ibu dapatkan firman dari Allah dan iman itu tumbuh dan iman itu diuji. Ya, Kolose pasal 1:13 kata Pak, pengujian kamu membuat iman kamu semakin tekun. Dan ketekunan itu menghasilkan buah yang matang. Kayak ayat ini boleh baca deh ya. Kolose pasal yang pertama. Ya kalau nggak salah ya. Ya pemusik tuh boleh ke atas, saya sudah selesai tadi ya. Ya Yakobus pasal pertama ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama yuk. Yakobus pasal yang ketiga, Yakobus pasal pertama ayat ketiga berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Keempat apa? Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi apa? Sempurna dan utuh dan tak berkekurangan segala sesuatu. Luar biasa. Jikalau imannya Tuhan, kita tahan uji deh. Tahan uji enggak? Tahan. Dimarah enggak masalah. Kita enggak akan pernah takut terhadap kehidupan. Kita enggak pernah takut susah. Yang kita harus takut ada kehilangan iman. Dan dari iman seperti akan menghasilkan apa? Buah yang matang. Semakin hari kita semakin mengerti tentang namanya panggilan ilahi. Dan panggilan itu akan memperlengkapi kita menjadi orang yang tak bercacat dan sempurna. Mana sih orang-orangnya kok gak muncul? Ayo, ketika, gimana ya? Ya mereka aja lah. Mari Pak Bu, panggil berdiri, saya akan berdoa.
lagu ini bagus. Tadi tiba-tiba saya mau pengen nyanyi lagu yang mereka siap sih sebenarnya ya. Sekarang tadi juga ada lagunya ya, siapakah aku ini. Saya coba masuk, kayaknya Tuhan mau yang satu ini aja. Ketika aku, berarti ada sebagian kita butuh ya nyanyian situ buat doa kita. Ya silakan. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus, Tuhan.